Halo manusia. Percakapan ini bisa Anda dengarkan melalui Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, dan Anchor FM. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Udah ya? Siap? Siap? Oke. Jalan-jalan ke Rusia. Selamat datang di Percakapan Antar Manusia. Di episode kedua, kolaborasi pertama gua, kita kedatangan 3 bintang tamu hari ini. Namanya Anza, Theo, dan Yin. Silakan halo-halo ke mikrofon kalian. Halo guys. Halo guys. Hai guys. Jadi apa ya tadi nih, kalian itu streamingnya apa aja? Kalian tuh ngambil streaming apa? Kalau Anza gimana? Ambil streaming apa? Kalau saya, gue aja ya. Ya nggak apa-apa. IPA bos. Kalau si Theo? Kalau gue sih IPS. Satu lagi si Yin. Jadi bintang tamu sekarang ini ada 2 anak IPA, 3 sih termasuk gua, host, dan 1 anak IPS. Nah, gua mau nanya nih ke kalian nih. Kalian milih IPA IPS itu dari kapan? Siapa dulu nih? Ya serah mau mulai dari siapa dulu. Ya udah, kalau gue udah lama sih. Udah tahu pengen apa pas kuliah, jadi udah tahu perlu masuk jaluran mana gitu loh. Ya IPA gitu. Kalau gue gitu. Kalau si Yen gitu gimana menurut lo? Kapan gitu? Yang dari itu ada dari SMP ya. Soalnya suka aja. Si Theo, cuy. Kalau gue baru mikirin ya SMP kelas 9 sih. Gue pengen punya bisnis sendiri, makanya gue ambil jalur IPS. Nah, kalian tuh pikir tuh IPA tuh kayak gimana, IPS tuh kayak gimana? Menurut kalian? Kalian tuh mikir IPA sama IPS tuh kayak gimana? Kalian melihat IPA sama IPS tuh kayak gimana? Menurut kalian? Menurut gue, Iya, menurut lu bertiga. gue dulu ya. Ya, boleh. Menurut gue sih IPA IPS sama aja, sama-sama susah. Cuman lu juga harus lihat goal lu tuh apa, jadi baru lu bisa milih mau IPA atau IPS. Si Yin, lu melihat IPA atau IPS tuh dari mana? Maksudnya kayak lu lihat IPA tuh sama IPS tuh apa? Sama-sama susah, sama-sama ribet. Terus ya nggak bisa dibandingin sih, ya orang sama-sama susah. Kalau si Anza? Kalau gue dari dulu ngeliatnya itu IPA lebih kalau ngitung, lebih ke ngitung. IPS lebih ngehafal. Walaupun kita ada biologi sih yang ngafalnya kayak gila. Tapi mereka ada geografi. Kalau gue sendiri tuh kalau soal IPA IPS itu IPA tuh kayak soal apa sih namanya? Soal semua apapun yang termasuk alam gitu, ilmu pengetahuan alam. Kan namanya juga ilmu pengetahuan alam. Dulu gue tahu IPA IPS tuh waktu gue pas kelas 8, kelas 9. Dan gue kepikiran IPA IPS tuh pas kelas 8 itu juga. Dan akhirnya gue jadi anak IPA. Nah, kalian ini kepikiran sebelum masuk IPA IPS tuh pengennya jadi apa? Sebelum masuk IPA IPS. Kalau gue sebelum milih jurusan gue udah tahu pengen arsitektur. Soalnya dulu gue suka gambar. Gue suka yang kreatif lah, yang bikin sendiri gitu loh. Nggak strict one way doang gitu. Makanya dari dulu kepengen gue itu sama semua. Gue pengen ambil arsitek. Kalau si Yin? Gue tuh ganti-ganti guys. Gak bisa stabil. Waktu gue SMP gue kepikiran pengen masuk kedokteran. Cuma kayak gue gak kuat, soalnya gue takut banget sama jarum. Gak bisa gitu. Gak bisa dong pokoknya. Ya gue juga kepikiran kalau jadi dokter tuh kayak aduh gimana ya, apalagi dokter bedah kan dia kan membedah yang
untuk si pasien gini kan, misalkan lu mau bedah hati kayak wah gue nggak bisa nih gara-gara gue pegang hati, gue pegang darah orang kan, jadinya kayak kelihatannya nggak enak gitu, serem gitu. Bener ada nggak salah Terus sih. akhirnya gue kepikiran sama masuk psikologi karena gue suka nge-observe cara pikir orang gitu. Oh, gue sih dari dulu ini ya, ngeliat orang sukses tuh kayaknya gimana gitu, jadi gue pengen jadi sukses. Nah, salah satu caranya supaya gue pengen jadi sukses, gue bisa jadi pembisnis. Makanya itu gue dari dulu kakak pengen jadi pembisnis. Nah, makanya gue Kalau pilih gue sendiri IPS. ya, gue tuh sebenarnya orang ombang-ambing nih sekarang nih. Dulu waktu gue masih kecil nih, gue sering gambar. Gue sebenarnya pas masih kecil tuh suka namanya ke sinema gitu. Kan sinema itu kan tahu posisi studionya di mana gitu kan, tahu deretan bangkunya kayak gimana, tahu posisi bangkunya sama layar gimana. Itu waktu gue kepikir masih kecil tuh gue suka gambar-gambar gitu kayak gimana gitu. Dan sampai niatnya tuh gue pernah bikin yang namanya kayak aplikasi game yang biasanya yang kotak-kotak itu tuh kayak Minecraft, Survivalcraft. Gue biasanya begini pakai gitu-gitu juga. Dan ya masih ombang-ambing sih itu antara arsitektur atau enggak interior design sejak itu. Nah, gue mau nanya nih, kalian kenapa kalian memilih yang kalian pilih itu? Maksud gue kenapa lu pilih jadi entrepreneur, jadi apa tuh namanya psikologi gitu? Apa yang menarik kalian tuh? Apa yang membuat kalian tertarik gitu? Theo boleh? Ya, yang membuat gue tertarik ya itu gue bilang, gue pengen jadi sukses gitu, pengen punya duit banyak, makanya itu gue pengen jadi entrepreneur. Lu ngeliat itu dari orang? Oh iya, paman gue sendiri, tadi emang kayak nggak punya apa-apa gitu, susah hidupnya. Tapi sekarang bisa sukses gitu, gue pengen jadi kayak lu nggak dia lihat gitu. gitu dari orang gitu, dari kayak wah ini orang nih sukses nih. Kalau Si gua Anza? architecture. Pokoknya gue itu ntar satisfied hidup kalau gue udah bikin rumah. Udah bikin rumah gue sendiri. Itu udah kayak life goal gue itu loh. Dari dulu. Apa? Nah, lu sendiri tuh pernah lihat rumah itu, pernah lihat orang ini buat rumah gitu kayak atau kayak apa gitu yang membuat lu tertarik gitu jadi arsitektur? Oh, pertama gara-gara involve IPA jurusan sama gambar kan. Jadi udah tertarik gue dari dulu. Terus abis nonton show gue tuh. Gue nge-binge 9 season itu. Protagonisnya juga architecture. Nonton tuh How I Met Your Mother kalau belum nonton. Seru. 10 out of 10. Nonton. Ya paling gitu sih Jo, alasan gue Jo. Kalau psikologi gara-gara ngelihat guru guru BK gitu jadi penasaran gitu psikologi kayak gimana? Oh bukan ya? Yang enggak lah. Ya kali. Gue tuh pengen tertarik sama psikologi gara-gara gue suka itu yang tadi gue bilang, gue suka observe jalan pikir orang. Kenapa sih ada orang yang begini, kenapa ada orang begini, kenapa dia sifatnya begini, terus kenapa orang bisa stres. Pokoknya tentang life management gitu gue suka. Self development gue juga suka gitu. Kayak gue tertarik banget sama psikologi. Lu waktu masih kecil tuh lu jadi teman curhat gitu? Ini yang curhat malah. Ya gue suka curhat, juga suka ngedengerin. Gue suka dengerin orang kalau misalnya lagi ada apa gitu. Gak terinspirasi dari teman-teman lain gitu yang sudah ceritain yang sudah kasih motivational, sudah kasih quotes gitu ke lu, jadi lu terinspirasi gitu? Ya tentu saja. Nice, keren. Nah, kalian tuh sebelum masuk IPA IPS nih, kalian udah ambil tes gitu belum? Apa Jo? Psikotes ya? Iya kayak gitu, psikotes gitu. Kalian waktu Ya yang paling recent kelas 10. Kita semua ambil kan ya? Iya kelas 10 sama. Hasilnya tuh kayak gimana kok kalian?
Kalau gua hasilnya itu lebih ke IPA. Kayak kan di akhir-akhir kasih jurusannya paling cocok mana. Gua pertama dapet kedokteran umum, kedua baru arsitektur apa ya, lupa gua. Pokoknya itu makanya udah tahu gue jalurnya kemana gitu loh, enaknya di mana. Makanya akhir-akhirnya IPA juga salah satu faktornya juga itu. Kalau yang lain? Gue juga IPA. Terus dapat listnya itu pertama kedokteran umum, psikologi, yang kedua, yang ketiga tuh apa ya? Manajemen ekonomi kalau nggak salah. Kalau gue sih lupa ya dapat jurusan apa. Yang gue inget sih satu ya, pokoknya di bidang ekonomi gitu, which is related ke bidang IPS. Makanya Kalau itu gue gue ambil sendiri IPS. ya, gue sama kayak Anza kayak gini tuh gue pakai psikotes kan, sama kayak Theo lah, kelas 10 kalau nggak salah kan. Hasilnya sih memuaskan, cuman yang gue kagetnya tuh, gue kaget gitu lah. Gue padahal nggak milih pertanian gitu, tiba-tiba guru ngasih hasilnya tuh kasih gue tuh pertanian gitu. Dan untuk sih keduanya jadi musisi atau enggak ketiga tuh yang jadi arsitektur gitu. Tapi pertama tuh gue jadi disuruh jadi pertanian gitu. Yang fakultas yang disuruh gue tuh kenapa pertanian gitu kan jadi aneh gitu. Padahal gue nggak ada sama sekali interest sama namanya pertanian gitu loh. Bisa kaya loh Jo, jangan salah Jo. Iya sih cuy, cuman Duit banyak Jo dari situ Jo. aduh. Tapi ya kalian tuh kalian tuh pilih IPA IPS tuh karena ikutan temen apa ikut kata hati? Kepengen sendiri sih, kata gue ini semua kita ngikutin diri sendiri. Ya, pilihan Salah ngikutin orang lain itu salah, kecuali ya kalau emang mau ada temen yang barengan tapi nggak saling ngikutin itu bagus. Kayak gua sama lu Jo, kan kita sama-sama di bidang arsitek ntar kan, jadi bisa saling nolong juga di situ. Menurut ini sama Theo gitu, apakah lu ikut IPA IPS tuh gara-gara temen apa gimana gitu? Yin, duluan. Ya pilihan sendiri. Ya kali ikutan temen nanti ujung-ujungnya nyesel. Kalau saya ikut-ikutan doang mah. Gue juga gitu sih, gue pilih sendiri sesuai yang gue mau. Padahal walaupun teman-teman lu nih, misalkan teman-teman kelas IPS nih, wah, gue nggak suka nih sama nih orang nih. Kalau gue di IPA, gue seneng karena ada dia gitu. Lu pada gitu nggak alasannya? Pikiran. Kalau gue sih nggak gitu sih. Soalnya kalau misalkan gue punya temen yang gue enak ngobrolnya di kelas lain, dan sedangkan di kelas gue tuh teman-temannya gak enak. Yang gue pikirin sih, gue sih fokus sama goal gue aja, apa yang gue mau tuju gitu. Jangan ikut-ikutan teman. Kalau ikut-ikutan temen ntar jadi nggak maksimal, terus jadi bisa nyesel juga. Ya kan yang ngejalanin hidup lu kan lu gitu, bukan mereka. Jadi ya ikutin mau lu. Nah, menurut gue sendiri ya, benar apa kata Yin, apa kata Anza, benar apa kata Theo. Ikut-ikutan tuh bukan jadi suatu alasan kenapa lu milih IPA, kenapa lu pilih IPS. Tapi lu harus ikutin kata hati lu. Dan banyak orang sih gagal terhadap itu karena banyak orang tuh milih teman daripada milih apa yang hatinya mau gitu. Kebanyakan salah sih sama pemikiran IPA IPS gitu, milih IPA apa IPS gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, sudah pada lulus semua kan. Dan selama sejauh ini nih, kalian nyesel nggak milih jurusan gitu? Kalau gua enggak sama sekali, 0%. Tidak menyesal sama sekali. Si Theo, lu menyesal gitu? Enggak menyesal. Belum ya. Selama setahun ini lu masih fix gue mau jadi ini atau ombang-ambing? Kalau gue fix. Masih fix. Gue juga fix sih. Gue juga fix apa yang gue mau. Sama. Enggak,
yang gak ada yang mau kayak gak ada yang kayak oke, gue pilih apa sih namanya teknik kimia. Pas setahun pas tengah jalan jadi anak IPA gitu, wah kimia susah cuy, kimia ini mending gue ganti yang lain gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak, gue sih sempat kelas 10 kepikiran kayak apa gue biologi ya, kelas 11 tuh apa gue major di biologi ya, gue sempat mikir gitu kan. Soalnya biologi enak di ini, biologi enak belajarnya, make sense semua gitu loh. Tapi akhirnya gue mikir-mikir kayak biologi nggak ada strict gitu loh, one way doang, nggak ada kreativitas sama sekali kan. Jadi makanya gue masih tetap arsitek gitu. Kalau yang lain gimana, In, Teh? Kalau gue sih emang kakak dari dulu pengen di bidang bisnis aja udah, nggak mau pindah-pindah. Yin. Ini gimana? Ini udah pilihan fix dan terakhir gue. Karena gue yakin udah passion gue di sini gitu. Jadi gue udah yakin kalau diri gue sendiri bisa. Emang sebelum psikologi apa? Hah? Sebelum milih psikologi apa? Sebelum milih psikologi, Yin. Iya. Ganti-ganti. Dokter, terus gue mau jadi forensik. Gara-gara gue nonton Doc Flash tau gak? Terus gue mau jadi astronot. Gak jelas lah. Aduh. Sumpah, gue juga awalnya tuh ombang-ambing kan. Kan tadi kan gue udah bilang, gue ombang-ambing antara IPA, antara jadi arsitektur sama interior design. Sebelum gue masuk IPA IPS pun gue jadi ombang-ambing gitu. Sampai sempat orang tua ngomong ke gue, gara-gara kan hasil tes apa sih, hasil nilai akhir kelas 10 gue, guru kasih gue surat, terus gue dapetnya IPS gitu kan. Dalam hati kayak wah, gue nggak pengen cuy, gue nggak pengen jadi anak IPS gitu kan. Dan iya akhirnya gue minta nilai gue untuk dicek lagi, nilai gue untuk apa sih namanya, kalau dibilang apa sih guys, lu appeal kan di maksudnya? apa sih apa namanya? Appeal. Enggak, maksud gue kayak dinaikin. Dipertimbangkan. Nah, nilai gue dipertimbangkan gitu kan sama guru-guru untuk masuk gue IPA dan masuk gue IPA. Sampai orang tua bilang ke gini, Juk, kamu nggak dapet IPA ya? Iya Mi, iya Pi. Nah kalian tuh ikut kalian pernah disaranin orang tua gitu apa gimana? Enggak sih, gue mah selalu disupport apa yang gue mau. Sama kayak Theo kok. Si Yin? Bro, lu di mute. Oi, dia di mute. Lu mute ya. Lupa gue. Bentar, kita break. Bentar. Kalau menurut lu, Yin? Kalau menurut lu? Kalau gue sih jadi support pastinya, walaupun kadang suka diejekin gitu, serius mau psikolog, nggak mau dokter aja gitu, digituin terus. Tapi gue diombang-ambingkan ya? Walaupun cuma jokes gitu sih, apa-apa. Tapi orang tua gue support. Tapi ya Jo, ngomongin nilai tadi, lu pada mikir nggak sih, Anzainin juga kayak ada anak-anak yang mungkin males-malesan atau enggak dapat nilai jelek, padahal mereka pengen banget masuk IPA. Mikir nggak sih kayak ada cara lain nggak sih selain nilai gitu yang bisa menuntut mereka untuk masuk ke IPA, nggak cuma nilai tuh. Nilai kan ya mungkin dari segi segi apa Ju? Ya segi nilai kalau bilang. Ya makanya dari segi nilai pasti kan tidak mencukupi mungkin. Tapi apakah ada cara lain gitu supaya bisa masuknya IPA? Soalnya kan tergantung goal lu juga apa yang mau lu achieve gitu. Goal apa yang lu mau tuju. Nah, tapi kan kalau di sekolah kita kan emang yang dilihat cuma nilai kan ya. Nah, jadi kalau pengen
orang pasti kalau pengen pasti naruh effort kan ya. Iya, harus ada effort juga. Nah, itu effortnya itu lewat belajar. Orang yang gak belajar itu artinya gak ada effort, artinya gak pengen gitu loh. Orang kalau pengen sesuatu pasti naruh effort. Effortnya itu belajar. Iya, dia tuh yang lu bilang yang Theo bilang itu sebenarnya dia salah. Awalnya tuh jangan namanya tuh bermalas-malasan, karena kalau lu bermalas-malasan tuh kayak gak ada hasilnya gitu. Untuk apa lu milih IPA tapi lu pengen pilih IPA tapi lu malas-malasan lah, tak bisa gini lah, tak bisa itulah, tapi Iya, benar. Kalau itu ditekankan kepada teman-teman sama teman-teman gitu, ayo kamu jangan malas-malasan dong, katanya kamu mau IPA tapi nilai kamu kayak gini dong, ayo gitu. Kalian pernah motivasiin sama guru BK gitu nggak? Malah sama guru chemistry ya kita semua. Jadi kayak kamu nilainya ini, tapi kamu maunya IPA, kamu harusnya jangan kayak gini, kamu harus lebih baik lagi gitu. Pernah nggak ada yang bilang kayak gitu? Kalau gue nggak pernah pengalaman gitu sama guru BK. Apa guru lain gitu yang ngomong ke lu gitu? Gue pernah sama BK nggak? Pernah. Dan lu hasilnya apa nih? Bertiga. Ini kan tadi gue udah bilang nih. Pas akhir kelas 10 gue dapet gue diajuin ke IPS. Kalau kalian dapatnya apa? Kan dikasih surat nih. Kasih surat sama guru nih. Nih, surat untuk kamu nih. Oke, gue buka. Gue dapat IPS. Kalau kalian? Gue dapat IPS. Ini dapat IPS. Kalau si Theo? Kalau gue IPS dapatnya. Anza mau banggain apa mau bilang gitu? Enggak, gue dapat pilihan IPA IPS, gue dapat. Alhamdulillah. Puji Tuhan sih. Nah, apalagi ya? Kalian ini mau kuliah di mana? Siapa dulu? Gue dulu nih. Iya. Gue dulu deh. Kalau gue dulu nih. Kalau gue ini. Jangan kan Jo, lu yang nanya Jo. Lu nanya masa lu jawab duluan? Ya gue ulang ya. Kalian kuliah di mana? Ya udah, gue jawab dulu nih ya. Nah, kalau gue itu pengennya UI. Alasannya UI itu ada kelas inter archi yang ke luar. So gue pengen rasain aja hidup di luar juga kan. Seru. Sama major gue ada di situ yang gue pengen. Makanya plan A gue itu di situ, di UI. Si Yenyin? Gue kalau di luar itu dibolehinnya antara di China, kalau nggak di Taiwan. Kalau di Indonesia, gue milihnya UI, kalau nggak Udayana. Theo? Kalau gue sih tadinya pengen ke China, tapi karena situasi sekarang kayak gini, gue jadi mikir lagi sih. Soalnya di situ juga agak mahal yang universitas yang mau gue apply. Kalau misalnya gue kesana nggak worth it gitu. Kalau misalnya cuma lewat online, jadi gue kayaknya lebih milih yang di Indo, di Prasetya Mulia. Ntar kalau ada kesempatan untuk exchange gitu, exchange program, gue kayaknya mau ambil sih, biar dapat experience juga tinggal di luar. Kalau di gue ya, gue tetap stay di negara tercinta gue, tapi dengan cara gue mengambil ujian SNMPTN lah, SBMPTN, terus apa lagi, ujian mandiri. Dan kalau kalian pakai cara apa gitu untuk masuk ke kuliah tersebut? SBM. Kalau gue sama Theo? Ya ambil SBM untuk backup. Terus SIMAK, habis itu AS level gue ambil untuk nge-backup semua juga. Si Theo? Kalau gue ya cuman tes dari ini aja, universitasnya ngasih tes, gue ikut. Nanti tinggal di approve atau enggak ya urusan itunya.
Semoga sih kepilih ya, keterima. Amin. Amin. Kalian pernah diajuin itu nggak si guru BK untuk milih apa untuk saranin kamu untuk kamu kuliahnya ini pernah nggak? Kalau gue enggak, gue bilang gue mau di sini, terus guru BK juga kayak, oh iya bisa, terus dijelasin cara-cara masuknya gitu-gitu. Jadi suportif kok, nggak disuruh pindah atau apa-apa. Theo Yuni Kalau gue sama sih kayak Anza. belum pernah ya? Yin? Pernah diajuin guru BK? Pernah diajuin guru BK milih kuliah di mana gitu? Penasaran? Sebenarnya sih disaranin di Unpad, soalnya kan psikologinya IPA. Cuman kayak nggak cocok aja gitu environment Bandung sama gue nggak terlalu suka Bandung. Bukan gitu, gue tak salah ngomong. Oke. Nah, penutup. Ada saran atau motivasi kalian untuk teman-teman kita yang mau masuk jurusan IPA IPS? Jangan ikutin stereotip, jangan ikutin opini orang lain, pendapat orang lain, ikutin yang lu mau, lu kejar. Ya ikutin, dengerin diri lo sendiri aja maunya kemana, gak usah apa, kejar. Iya, lu mau jadi apa, ntar yang bisa bantu itu apa, masuk IPA atau IPS. Yang penting tuh ini guys, harus fokus belajarnya, jangan patah semangat, jangan males-malesan. Itu yang penting. Kalau lu mau achieve sesuatu yang lu dapat, pasti ada halangannya, dan halangannya itu harus lu hadapi. Maka yang paling penting itu effort sih kalau gue bilang. Effort. Kalau tidak ada misalkan lu pengen pilih IPA nih, tapi kalau lu dari awal tidak ada hasil, tidak ada effort, tidak ada kerjaan, tidak ada niat, tidak ada mau untuk jadi anak IPA, ya ujungnya lu nggak bakal jadi anak IPA. Ada teman kita tuh satu tuh, awal-awalnya sombong, IPA dokter, terus kalian nggak dapet. Nah jadi bisa juga gitu, makanya harus effort lu masukin, waktu, dedication gitu-gitu semua. Jadi bisa dapet apa yang lu pengen. Guru gue pernah bilang, the biggest possibility is always comes at the first time. Itu sih kalau kata ada yang dengerin. Yaudah ya teman-teman. Ya ini ya geometric distribution ya. Iya deh. Tapi Bapak bener loh. Anyway ya sampai di sini aja ya percakapan kita. Kita akan berjumpa lagi di percakapan lainnya. Sampai jumpa. Bye bye guys. Nama budaya. Times of crisis. Bye bye. Udah ya, and cut.